Tentukan bayangan titik A 2,3 oleh translasi T 32. Maka ini saya mau langsung kerjakan di sampingnya. This is my vlog. Bilangan, aljabar, geometri, trigonometri, statistika dan peluang, logika, kalkulus. Welcome to my channel, Uswa Hasyanto. Transformasi geometri. Pada materi transformasi geometri ini diajarkan kembali yaitu waktu di kelas 11. Kalau di kurikulum Merdeka ini ada di kelas 11 mata pelajaran matematika tingkat lanjut. Tapi sebenarnya ketika duduk di bangku sekolah menengah pertama di kurikulum Merdeka pun juga ada materi transformasi geometri ini. Sama persis, materinya sama, intinya sama, cuma mungkin ruang lingkupnya yang berbeda. Kalau dulu waktu duduk di SMP yang ditanyakan bayangan titik, kalau di SMA ini mungkin yang ditanyakan bayangan titik dan juga bayangan garis. Serta di sini nanti juga ada transformasinya, ada lagi yaitu transformasi matriks. Nah, kita ulang dulu. Transformasi geometri itu ada 4. Yang pertama translasi atau pergeseran, kemudian refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan terakhir dilatasi atau perkalian. Nanti akan ada lagi yaitu transformasi matriks. Kita ulang terlebih dahulu satu persatu. Di sini untuk mempersingkat videonya, materinya sudah saya catatkan. Tinggal saya bacakan. Nah, di sini nanti kita akan sering mengenal sebuah titik A, X, Y ditransformasi, entah translasi atau refleksi atau rotasi atau dilatasi, akan menghasilkan bayangan titik. Bayangan titik, misalkan titik A, X, Y, bayangan titik A setelah ditransformasi akan menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Jadi petik ini dibaca aksen. Jadi sebuah titik A, X, Y entah nanti ditranslasi atau refleksi atau rotasi atau dilatasi akan memperoleh bayangan titik A yaitu A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, pasti kita akan ketemu ini terus karena yang sering ditanyakan ini. Kemudian kita masuk yang pertama yaitu translasi atau pergeseran, yaitu suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu di sepanjang garis lurus. Nah, apabila rumusnya seperti ini, apabila ada titik A, X, Y ditranslasi oleh A, B, jadi T ini adalah translasi A, B, maka akan menghasilkan A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Di sini X aksennya diperoleh dari X ditambah A, Y aksennya adalah Y ditambah B. Jadi kalau translasi pergeseran itu paling mudah apabila ada titik A, X, Y ditranslasi oleh T, A, B, maka bayangannya A aksen diperoleh dari X ditambah A, Y ditambah B. Selesai, hanya ditambah seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal di sini saya sudah menyiapkan 5 contoh soal. Kita mulai kerjakan satu persatu. Tentukan bayangan titik A 2,3 oleh translasi T 32. Maka ini saya mau langsung kerjakan di sampingnya sini, mau langsung saja. Maka titik A ditranslasi oleh T, langsung bayangannya yaitu A aksen. Tinggal kita jumlahkan 2 ditambah 3 berarti 5, 3 ditambah 2 5,5. Sudah selesai, hanya seperti ini. Gitu nggih, paham nggih? Kita lanjut ke yang contoh kedua. Tentukan bayangan titik B 1,-4 oleh translasi T 25. Maka ini diperoleh B aksen, bayangan itu B aksen. Tinggal kita jumlahkan 1 ditambah 2 berarti 3, min 4 ditambah 5 berarti 1. Sudah selesai. Kemudian lanjut, tentukan bayangan titik C 0,5 oleh translasi T min 1, min 3. Maka diperoleh C aksen karena bayangannya dari titik C adalah C aksen. Tinggal kita jumlahkan 0 ditambah min 1. Maka diperoleh hasilnya min 1, 5 ditambah min 3 yaitu 2. Selesai. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke contoh 4. Titik A ditranslasi oleh T 1, 4.
menghasilkan A aksen 5,7. Tentukan koordinat titik A. Nah, ini agak berbeda. Ini diketahui titik A-nya tidak diketahui, translasinya diketahui, bayangannya diketahui. Kan sebenarnya kan A aksen itu diperoleh dari titik A ditambah translasinya. Maka kalau mau mencari titik A-nya, berarti kalau mau mencari titik A, tinggal A aksen dikurangi translasi. Begitu juga jika misalkan ditanya T-nya. Kalau yang ditanyakan T berarti A aksen dikurangi A. Nah, karena sebenarnya untuk mencari bayangan itu kan titik A ditambah translasinya. Berarti kalau salah satu dari ini ditanyakan, maka kalau untuk mencari titik A yaitu tinggal bayangannya dikurangi translasi. Kemudian kalau yang ditanyakan translasi, berarti titik bayangannya dikurangi titik A-nya sendiri itu. Maka untuk contoh nomor 4 ini saya kerjakan di sini. Titik A ditranslasi oleh T menghasilkan A aksen. Tentukan koordinat titik A. Maka kalau mau mencari titik A berarti bayangannya dikurangi translasinya. Sehingga diperoleh titik A yaitu 5 dikurangi 1 berarti 4. 7 dikurangi 4 berarti 3. Selesai. Jadi seperti itu. Kemudian untuk contoh yang kelima, titik B 1,-3 ditranslasi oleh T menghasilkan bayangan yaitu B aksen -2,-6. Tentukan koordinat translasinya. Nah, seperti yang saya tuliskan di sini, berarti kalau diketahui titik B sama bayangannya B, maka untuk mencari translasinya berarti titik bayangan dikurangi titik asalnya. Maka ini untuk yang nomor 5 saya kerjakan di sini, berarti koordinat translasinya yaitu bayangan dikurangi titik aslinya, berarti -2 dikurangi 1 berarti, ini translasinya tulisnya gini, translasinya yaitu berarti -2 dikurangi 1 berarti -3, -6 dikurangi -3 maka hasilnya juga -3. Nah, selesai seperti ini. Translasi bisa ditulis seperti ini. Bisa beberapa buku ada yang menuliskan seperti ini. Bisa pakai sama dengan -3, -3. Atau ada juga yang menuliskan seperti ini. T sama dengan T -3, -3. Ini sama aja ya. Jadi T adalah simbol translasi. Jadi untuk yang nomor 5 jawabannya ini. Translasinya T -3, -3. Jadi seperti itu untuk contoh soal translasi bayangan titik. Kemudian yang terakhir, contoh soal yang terakhir, setelah menentukan bayangan titik, di sini akan saya berikan penjelasan bagaimana kalau menentukan bayangan garis. Bisa bayangan garis, bisa bayangan kurva, bisa bayangan lingkaran dan seterusnya. Nah, di sini untuk yang contoh ke-6 saya memberikan contoh tentukan bayangan garis 2x ditambah 3y dikurangi 5 sama dengan 0 setelah ditranslasi oleh T 2 - 4. Nah, untuk mengerjakannya soal bayangan garis, langkah pertama kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan terdapat titik A. Misalkan ada titik A x, y pada garis sesuai garisnya 2x plus 3y min 5 sama dengan 0. Jadi ada titik A x, y pada garis ini. Nah, kemudian kita tulis dulu apabila ada titik A x, y, kita tulis rumusnya. Apabila ditranslasi oleh T 2, min 4, maka akan diperoleh bayangannya adalah A aksen, yaitu siapa? X aksen, Y aksen. Kita tulis X aksennya siapa berarti? Yaitu X aksen diperoleh dari X ditambah 2. Kita tulis X tambah 2. Kemudian Y aksennya siapa? Y aksennya yaitu Y ditambah min 4. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. Jadi langkah untuk mencari bayangan garis setelah kita tuliskan ini rumusnya, kita tulis menjadi X sama dengan. Berarti kalau kita tulis X sama dengan, kita boleh tuliskan seperti ini. Jadi X, kita baca dari ruas kanan, X sama dengan, berarti yang di ruas kiri X aksen positif 2, berarti ini menjadi X aksen dikurangi 2.
Begitu pula dengan Y aksen ini, kita buat Y sama dengan, kita ini kerjakan dulu plus kali min 4, berarti ini kan Y aksen sama dengan Y dikurangi 4. Kemudian kita buat menjadi Y sama dengan, maka Y sama dengannya yaitu Y aksen ditambah 4. Nah, setelah seperti ini, persamaan inilah kita masukkan ke garisnya. Jadi garisnya kita tulis 2x ditambah 3y min 5 sama dengan 0. Kemudian x nya kita masukkan ini, y nya kita masukkan ini. Jadi 2 kali x aksen dikurangi 2 ditambah 3 y nya kita substitusikan ini, yaitu y aksen ditambah 4 dikurangi 5 sama dengan 0. Kemudian kita hitung seperti biasa, ini kalikan distributif sehingga diperoleh 2x aksen dikurangi 4 ditambah 3y aksen ditambah 12 dikurangi 5 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan, berarti 2x aksen ditambah 3y aksen plus 3 sama dengan 0. Sudah tidak bisa dikerjakan lagi, maka tinggal kita buat kesimpulan. Jadi bayangan garis 2x plus 3y min 5 sama dengan 0 setelah ditranslasi oleh T 2 min 4 menghasilkan berarti menghasilkan 2x plus 3y plus 3 sama dengan 0. Jadi yang terakhir untuk membuat kesimpulan, aksennya tinggal dibuang. Jadi menghasilkan seperti ini. Gitu nggih. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.